Terus di era 90 itu ada band yang agak-agak berbeda gitu. Media dan orang-orang pengamat musik itu biasanya dibilangnya grunge. Kayak lagu yang cuman deng 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 tong deng, nah gitu doang. Power chord apa era 90s itu memang ada kayak terpecah gitu lah. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari, gua Exki, temen gua Dan Budos. hari ini. Langsung kita Kenalin diri dulu bersama mas, silakan mas. Halo. Siapa? Halo. Retroism Plus Retrois. Retrois 62 kenalin bersama Olits Pondano atau Olits Aliensik. Oh, Mas. Iya. Thank you. Jangan grogi loh mas Oli. Biasa. Biasa. Soalnya cewek-cewek cakep nih, kepung ya. Kalau gue lihat penampilannya. Jadi back to the 90s nih Jadi kita. gue jadi inget tahun 90 awal. tahun 90-an. Iya. Gue tahu deh. Baru lulus SMA. Iya. Oh, Baru sama dong mulai kita ya. kuliah. Cerita dong mas mengenai tahun-tahun 90-an itu tuh yang paling berkesan nih mas itu apa? Di musik ya. Oke. Boleh, boleh. Jadi tahun 90-an itu kita baru lulus SMA juga. Terus Oke. musik-musik yang lagi booming itu memang baru ya. Tadi kan kita suka sama band-band kayak Poison, Judas Priest gitu. Judas Priest itu metal, heavy metal gitu. Heavy metal. Kiss. Terus di era 90 itu ada band yang agak-agak berbeda gitu. Yang booming tahun 91 tuh Nirvana. Oh iya. Salah satunya Nirvana yang bikin booming itu. Berarti itu tahun dimana musik itu yang tahun 80 new wave kemudian bergeser ya. Ya, betul. Bergeser. Nah, Nirvana tuh sebetulnya jenis musiknya apa mas? Kalau media dan orang-orang pengamat musik itu biasanya dibilangnya grunge. Grunge. Tapi music. si Nirvana sendiri nggak mau dibilang grunge. Oh, Maunya dibilang Punk. punk. Oh iya, dia nggak Iya, mau iya. dibilang grunge. Nggak mau. tapi benar Punk band. mereka memang basicnya punk. Betul. Jadi punk di era 80-an ya influence dari Nirvana sendiri itu. Dari sound-soundnya itu kan makanya raw banget kan pendengarannya itu dari sound Punk itu gitarnya. kan dari 70-an. Oh iya Tapi iya. mereka iya. masih mau dianggapnya punk. Punk sampai sekarang juga banyak. Tahun 70-an kalau nggak 70-an. salah punk juga sudah ada ya. Iya. Siapa tuh? The Clash. Bukan. Sex Pistols. Sex Pistol, oh ya. Sex Pistols. Ramones. Emang tahun 70-an itu? Mungkin sepertinya Iya, 70-an 70-an akhir. Oke. Iya. Yuk. Nah, Ini kita ngomongin tahun 90-an. 90-an. Tahun 90-an grunge ya. Oke. Grunge itu sebetulnya itu jenis musik dari mana sih Mas? Maksudnya originnya tuh dari mana? Oh, gitu? iya. Apa sih? Apa? Grunge. Oke. Kayak anak 90-an banget ya kalau grunge. Kalau itu origin Dari originnya tuh dari kota di New York, Seattle, ya di Amerika. Jadi di situ yang melahirkan band-band grunge, ya Big Four. Ada Nirvana, Mana? ada Pearl Jam, Pearl Jam, ada Alice in Chains sekarang. Oh iya. Oh
ganti toh. Ganti. Alice in Chains. Ya. Alice in Chains. Yes. Sama- Terus satu lagi. Ada Soundgarden. Soundgarden. Tuh, suka ya. Tuh yang nyanyi Nah keren. itu memang asalnya dari Seattle apa di daerah Dari Seattle. 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 Jadi grunge itu karena dari Seattle itu memang akhirnya menjadi ada kata-kata, ada kalimat Seattle Sound, bener gak sih? Bener banget. Jadi Seattle itu memang jadi cikal bakal dari musik grunge itu. Jadi band-band dari situ itu jadi panutan band grunge di seluruh dunia. Jadi Mendunia ya. mendunia. Wow. Karena era awal 90s itu memang mendobrak banget itu. Hits apalagi Nirvana ya. Iya. Wah, itu semua anak SMA udah Iya pasti ya. pasti punya kaset itu. Itu awal banget Nirvana atau kan tadi ada The Big Four tuh. Yang duluan itu bener-bener Nirvana atau Pearl Jam duluan terus Atau Soundgarden Alice in terus Chains Alice in dulu. Chains atau kemudian tuh yang lain tuh. Sebenarnya band-band sebelumnya ada, tapi untuk ya mendeklarasikan itu jadi band grunge itu baru di awal 90-an itu. Oke. 80s juga ada tuh akhir-akhir Akhir etis ya. akhir 80s tuh ada tuh. Ada band namanya Green River. Green River. Green River ada band namanya siapa tuh awalnya dari Pearl Jam itu, sebelum Pearl Jam itu Mother Love Bone. Oke. jadi- Oke. Jadi ada ininya unsur-unsur yang mengawali itu dari 80. Dari 80-an. Nah, terus ini apa mereka itu memang mempunyai kalau dibilang Seattle Sound pasti ada cirinya dong. Ciri khasnya. Itu Mas. cirinya itu dari musiknya atau dari liriknya atau apa tuh, Mas? Semuanya Semuanya. ya, terutama dari lirik ya. Ya, Itu biasanya lirik yang Apa liriknya? antisosial, Antisosial. sosial, Marah-marah. depresi, Depresi. kemurungan, ketidakberesan lah kayak gitu loh. Nggak niat nih, males-malesan. Iya, sesuai dengan cuaca di situ lah. Jadi kayak gloomy gitu kan. Gloomy, cuacanya. gloomy. Iya, Iya. gelap-gelap mendung gimana gitu. Jadi kayak kalau dari sound memang berbeda. Itu lebih simple ya kalau saya bilang daripada band-band 80s atau band 80s itu yang rock itu glam rock ya kalau nggak salah ya, glam rock. Kalau dibandingin sama Poison ya beda lah. Misalkan Pearl Jam sama Poison beda. Jadi karakter soundnya itu lebih ke 70s. Oh, oke. Ya, jadi lebih raw, tidak perlu lead yang rumit, Iya. yang full skill gitu, nggak. Jadi mereka cuman kadang teng teng, kayak lagu yang cuman deng 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 tong teng, nah gitu doang. Nirvana. Itu tuh Nirvana tuh. Nirvana. Terus distortion itu efek apa yang kotor lah, gitu. Itu tuh lebih middle ya, bukan kalau metal kan lebih deep gitu kan, deep low gitu. Kalau dia lebih mid high, mid low kadang. Lebih ke punk dong soundnya. Nah, bener, Ya, punk. lebih ke punk ya. Punk, bener-bener simple ya, kadang cuma pakai satu efek doang, satu kayak mobil-mobilan itu, stompok, nggak perlu banyak-banyak. Tapi gini. Memang pada saat itu kan kayaknya emang dari tahun 70 80 di mana grup-grup keras ya, itu pasti skillnya tuh kelihatannya tuh di gitaris gitu ya. Betul. Nah, tapi lama-kelamaan ketika zaman grunge, ketika akhirnya
lead gitar itu kayak nggak penting gitu, tapi apa bener nggak penting gitu loh? Di band lain tuh ada lead yang cukup rumit kalau menurut saya. Kayak band Alice in Chains, saya udah nonton juga show mereka, udah pernah nonton. Gimana mas? Singapura, deket aja. Tapi udah ganti vokalis ya. Oh ya. Jadi vokalis yang baru, tapi warnanya memang itu dari gitarisnya. Memang band itu memang leadernya tuh gitarisnya. Jadi vokalnya tuh ada 2. Jerry Cantrell namanya. Itu yang membawa warna Alice in Chains itu. Itu gitarnya rumit. Lead-leadnya kalau kita orang yang suka ngulik gitar dibilangnya itu termasuk susah gitu. Mas bisa mainin mas, kasih tahu saya. Waduh, sedikit. Sedikit aja. Kasih tahu saya. Misalnya lagu yang mas tahu Alice in Chains itu kayak apa sih ininya? Lead gitarnya yang katanya rumit gitu, sedikit ya. Kalau leadnya, waduh, ya. Ada lagu ya, Pak? Kayak lagunya James Bond. Iya. Itu Alice in Chains. Ya, sedikit apa ya, gelap gitu. Iya memang Alice in Chains emang terasa lebih dark ya. Lebih dark ya. Kalau Nirvana? Oh, Kalau Nirvana itu yang nggak umum, coba yang nggak umum. Biasa kan kita taunya cengkireng. Oh my god. Gitu. Yang nggak umum, yang kalau Pearl Jam ya. Don't call me a picture kept will remind me. Don't call me. Dari beatnya kalau Grunge itu. Kalau itu, kalau Soundgarden dia juga sama ya kayak Alice in Chains, sedikit dark gitu enggak? Dark dan jelimet dari drumnya. Oh, dari gitu. Drumnya hitungannya tuh kayak ganjil gitu. Iya ya. Ya, Oh, aku malah nggak perhatiin loh sampai. biasanya ya. Oh, salah. Tapi mereka tuh basicnya memang masih masuk ke rock, lebih ke rock, tapi lebih ke kalau Soundgarden lebih ke rock ya daripada ke punk ya. Kalau Betul. Nirvana kan lebih ke punk. Lebih punk. Soundgarden itu heavy metal. Lebih. Kalau Pearl Jam? Pearl Jam itu ada rock and roll-nya justru. Iya ya. Dari gitarnya ya, terutama. Gitarnya leadnya itu bener-bener soundnya Jimi Hendrix era gitu. Dari efek-efeknya Bener-bener seperti dia ngambil wah, Jimi Hendrix. wah. Terus Kan Pearl Jam. fast efek fast itu keren banget, Iya, iya. keren banget mereka. Kalau ngomongin itu adalah warna gitar dan sebagainya. Tapi kalau dari vokalisnya itu kayak nggak ada pakem ya Nggak mereka ada. masing-masing. Iya. Jadi mereka bawa gaya masing-masing. gitu ya. Benar. Nggak kayak zaman dulu new wave atau zaman goth gitu yang suaranya mesti Growl. gimana, Mesti berat, gloomy. mesti gloomy gitu.
Sementara kalau grunge tuh bener-bener mereka pakai pakem sendiri-sendiri ya. Ya bebas dari karakter mereka tuh memang lebih variatif dari berbagai band, misalkan dari Soundgarden lebih tinggi ya, berat, suaranya berat tinggi. Eddie Vedder yang low, yang seksi gitu ya, keren seksi banget. gitu. Nirvana yang pecah gitu, serak gitu. Cewek biasanya nggak suka. Cuma Ya. suaranya ini kalau Alice in Chains berat tuh suaranya. Siapa? Vokalisnya Lenny Stelly. Iya, iya. Ya, Lenny Stelly. Mereka perpaduan dari dua vokalis itu sebenarnya. Oh ya. Jadi dua vokalis itu adalah gitarisnya sama vokalisnya dulu. Oh, oke. Gua malah Jerry nggak Jerry perhatiin. Cantrell. Saya malah dapat picknya malah dulu. Ada gitu. Oh. Itu William Duval itu vokalisnya yang sekarang. Kelihatan nggak? Ini ada tanda tangannya. Oh iya. ini tanda tangannya. Ini William Duval, ini vokalisnya yang sekarang. Terus ini Jerry Cantrell. Bisa-bisaan dapat pas di Singapura. Singapura kan. Kok bisa dapet mas? Ya, kita kan Dilempar gitu? dilempar. Kita kan di depan, paling depan tuh begini nontonnya tuh. dapet pas Di loh. bracketnya tuh. Oh, Iya. nice. Nah, kalau tadi ngomongin grunge kan ya, aku juga ingat mungkin perbedaannya dengan yang sebelumnya. Grunge itu kalau dilihat video klipsnya aneh-aneh ya, unik-unik. Ya, Video klipsnya bener nggak? unik bener. Ah. Contoh antara lain inget nggak? Contoh Kayak- Jeremy. Iya, Jeremy, ya kan? Jeremy. Terus kayak Nirvana kan juga, walaupun dia yang Smells Like Teen Spirit kan juga, itu enggak, video klipnya agak-agak nyeleneh gitu loh. Beda emang. Itu kan era segitu kan 90-an itu MTV juga Iya, lagi mulai booming-boomingnya Iya. gitu. Jadi video klip mereka itu bener-bener saya bilang itu sangat-sangat kreatif dan menginfluence band-band sekarang. Tapi kalau Budas ngomongin Jeremy itu cerita nyata kan ya Jeremy itu. Ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak Yang salah. Anak kecil Nembak. satu kelas. Iya, kan? bener. Tapi kata-katanya memang Vader keren banget di situ. Gue terkagum-kagum tuh sama kata-katanya di situ. Bener. King Jeremy the Wicked. Gue waktu dengar itu kata-kata King Jeremy the Wicked tuh gue langsung gila lirik kacau. Keren banget. aku Banget bilang. itu. Ya udah kalau gitu lanjut yang soal beberapa lagunya Pearl Iya, Jam. iya. Kan ada juga yang dalam-dalam tuh yang Alone misalnya, Alone, atau yang Black, Black. terus kalau dalam lirik-liriknya ya seperti band grunge juga ya, lebih ke sosial apa ya, sosial pengalaman Pengalaman pribadi ya, Protes depresi ya, gitu, protes ya, protes. ya benar-benar. Tapi dia kayak kalau per jam tuh kayaknya kalau dilihat secara ini lirik dan sebagainya tuh hampir kayak Bruce Springsteen ya. Maksudnya sosial, banyak mengenai Oh, sosial, mungkin. banyak mengenai sesuatu yang sehari-hari lah gitu. Tapi benar nggak dia kayak lebih ada ngamuknya gitu loh, lebih ada marah-marahnya gitu kan? Oh iya? Iya. Bener marah-marah. Iya kan, kalau lagi konser, Eddie Vedder kalau lagi konser, Itu mah emang dia tukang marah kali. gerak sih emang betul Temennya Paman Gober. Nggak semua sih. Tapi kalau itu kayak aksi panggung aja ya. Atau terbawa ya. Iya. Kalau Eddie Vedder kan sukanya manjat waktu muda. Iya. Manjat ke atas gitu terus terjun. Iya. Dive. Iya. Drive ke penonton, iya. Ya, tapi emang per jam memang yang menurut Mas Olits dari empat empat itu, itu. siapa yang paling oke gitu pada zaman itu gitu. Kalau dari segi penjualan ya mungkin Nirvana. Oke.
Nirvana untuk penjualan di tahun itu ya. Kalau sekarang mungkin imbang mungkin atau. Kemudian baru Pearl Jam. Iya. Habis itu Soundgarden, Oke. baru Alice in Chains. Gitu, urutannya. Tapi Soundgarden kayaknya berat ya. Dia gue ngeliat orang yang suka ya hanya orang-orang tertentu yang suka Soundgarden. Maksudnya Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains masih bisa Masih lebih banyakan. mudah diterima gitu sama. Kalau Soundgarden kan kayak kalau Black Hole Sun tuh Soundgarden. Soundgarden. Kan, itu kan aneh kan lagunya. Iya. Enak. Enggak, bukan. Enak. Bukan. Maksudnya yang bisa menikmati lagu-lagu itu cuman orang-orang tertentu kan. Ya. Tapi udah di Seperti cover. Mas ini ya. Di cover Orang udah tertentu. banyak banget tuh Black Hole Sun. Loh, XQ. Dan tahun ini tuh chart nomor 1 Oh iya. setelah 30 tahun. Wow. Chart Billboard nomor 1 Iya, bulan iya. April kemarin. Setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun. Oh, marah ya nunggu 30 tahun ya. Gila ya. Kesel nggak sih Soundgarden tuh kalau gue jadi Soundgarden, oh Iya, marah nih. chartnya udah puluhan tahun baru sekarang ya naik gitu. Gimana sih? Itu pemicunya dari ini nih. Terus satu lagi. Kemarin ada gerhana itu. Oh iya. Jadi Jadi keluar di TikTok mungkin atau mungkin ya. mungkin ya di sosmed Nggak main. Di sosmed. Iya. Anak Main keras- loh, anak main keras juga sosmed. loh. Main juga. Terus Mas kalau dilihat pada saat itu musik grunge itu ada pengaruhnya nggak di Mas Olits gitu dalam baik penampilan, fashion dan sebagainya, lifestyle-nya Mas Olits tuh dulu sempat Pas dulu ya. sampai wah Pas gitu. tahun 90-an awal. Oh, Gua iya. gua Ingat dong fotonya. Anak grunge. Ntar di-insert ya fotonya waktu masih Oh, muda ya. boleh. nanti di share. Iya. Rambutnya pasti kayak begini juga. Ya, awal 90s itu panjang rambut saya segini nih. Sampai wah. Ya, iklan Sambo nih. Bilang gitu, iklan Sambo. Rambut metal. Rambut metal ya. Sambo metal. Waktu itu fashionnya ya biasa, celana segini, celana pendek, Celana sedengkul. sepatu Converse atau Dogmat. 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 Itu udah ciri khas 90s itu. Sama baju Meja. begini, kemeja flanel ya. Meja flanel. So pasti Meja itu. flanel Sekarang kan kotak berulang kotak. lagi kan flanel. Ya. Ini juga nggak sih mempengaruhi nggak kayak lagu-lagunya Pearl Jam misalnya itu sempet nggak sampai Menemani akhirnya hari-harinya nggak dulu. pengaruh nggak sih ke Mas Olits? Nunggu kelas gitu, jreng nggak jreng. Ya. Paling di musiknya aja kalau influence itu kalau untuk lifestyle sampai mendalam sampai ke lirik-liriknya itu beda alam gitu. Enggak depresi kayak gitu kan? Enggak, di sini tetap makan nasi gitu. Tetap happy ya. Di sini tetap makan nasi enggak? Iya. Cuman kan waktu itu kan memang udah musik tuh udah berubah banget gitu. Jadi kelihatannya ya zaman itu orang-orang tuh kayak hidup tuh mulai berasa berat banget buat mereka gitu. Jadi kayaknya mereka tuh kesannya marah-marah mulu tuh anak-anak grunge, bener gak sih kayak gitu? Iya, pemicu. Jadi pemicu juga sih musik-musik grunge itu jadi pemicu. Jadi kayak berontak. Iya. Dari gaya pakaian aja kan nggak rapi gitu. Rapi. Ya, itu gaya rambut juga yang bebas gondrong gitu. Ya. Enggak kayak anak-anak metal hard rock zaman dulu harus pakai baju warna hitam, Nah, kulit, celana kulit, terus ya banyak gelang-gelang gitu, bandana. kayak maskara, Iya, itu. rambut ke salon. Kayak Mas Olits banget. dong. Ah, ini salon pribadi. Ini asli ya. Nggak kesal. Gua lihat ya, Mas Olits bergerak. Grunge itu kayaknya kalau gua lihat itu gerakan ya, bukan apa genre atau style musik. Style musik itu shuttle sound kalau saya lihat. Mungkin seperti itu. Soalnya kalau gua lihat itu grunge itu lebih identik dengan zamannya 4 band itu yang top kan. Tapi setelah mereka pudar,
grunge itu udah mati, nggak ada sama sekali kan. Bener kan? Terus akhirnya orang-orang malah menyebutnya musik-musik yang seperti itu jadi alternatif. Betul nggak? Nah itu gimana tuh? Bener nggak itu? Itu emang ada kesana nggak? Bedanya apa tuh? Artinya grunge itu hanya identik dengan empat band itu aja. Setelah itu mereka menyebutnya jadi alternatif. Oke. Untuk Yang pertama gak usah dijawab. ya biasa. Yes. Pertanyaannya berapa? Jadi era 90s itu memang ada kayak terpecah gitu lah. Ini band grunge, terus ini band alternatif gitu lah. Ya itu yang menandakan era itu dari karakter musiknya sebenarnya. Karakter musiknya kalau ada band alternatif itu kayak semacam perbedaan di volume sama distorsi. Oke. Ya kalau band itu lebih lembut lah. Kalau alternatif itu bisa dibilang lebih lembut, lebih harmonis, lebih pop sih kalau saya bilang. Lebih pop ya. Lebih pop. Contohnya? Contohnya apa ya? Ini salah satunya. Simple Plan. Betul. 1978. 79. Diskon 1% lah nggak apa-apa. Oh itu Itu alternatif. Alternatif. Bukan grunge. Mereka nggak mau dibilang grunge karena musiknya lebih soft. Lebih soft ya. Soft. Tapi bener nggak kalau yang grunge itu lebih identik dengan yang 4 itu? Untuk selama ini yang apa ya? Yang membesarkan grunge memang 4 itu ya. Tapi untuk sampai sekarang band grunge itu di Indonesia pun juga masih sampai sekarang. Dipengaruhi ya musiknya. Iya. Nah, kalau yang di lokal tuh apa? Misalkan sampai sempat kita dengar, wah ini band yang grunge Indonesia. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Ini band alternatif dari Indonesia. Ada. Ada ya grunge ini? Ada. Grunge Indonesia siapa mas? Ada band dari Bali. Itu Navikula. Itu malah go internasional itu malah. Iya, sering di TV juga. Itu udah dari tahun 90-an. Ya, mulai. tadinya dia major label, terus setelah keluar mereka indie label. Ya, termasuk band gue juga tadinya yang Iya indie dong. juga ya. Kasih tahu dong. Bandnya Oh iya, Mas, bandnya apa? Kasih tahu dong. Bandnya Alien Sick. Alien Sick. Oh, Alien Alien Sick. 6. Ada Six. ya, akhirnya ya. No Sick sakit. Oh, Sick sakit. Musik sakit, alien sick. Itu emang mas mengusung grunge untuk musiknya. Karena saya di era 90s itu udah ngeband ya. Waduh, ketahuan dah. Ya, nggak Ya. Emang apa-apa. kenapa kalau ketahuan tahun 90-an? Ketahuan ya kak? Ya ntar dibilangnya legend. Ntar. Oh. Tua pada. Jadi tahun Sama 9 sekitar 97 lah. 97. Mendekati tahun 2000. 97. Saya itu jadi band pembuka band-band major Jakarta gitu. Misalkan ada Club Project lagi tour gitu. Saya jemput di Semarang gitu. Misalkan kan saya kuliah di Jogja. Band saya jadi band pembukaannya Club Project. Siapa aja sih mas itunya? Hah? Membernya waktu itu? Membernya sekarang udah pisah. Dari dulu saya punya member tuh bertiga. Oke. Sampai sekarang ya, bertiga trio jadi. Terus bandnya di Jogja, basisnya dari Semarang, drummernya dari Jogja juga gitu. Jadi ngeband dulu namanya Kaktus. Kaktus. Ya udah ini ya bubar ya. Terbubar. Belum sempet bikin album. Oh gitu. Ya.
itu jadi band pembuka. Padahal Club Project kan bukan band grunge kan, tapi dibuka sama band grunge. Itu gimana? itu gimana tuh ininya apa sambutan penontonnya gimana waktu itu, Mas? Ya goyang-goyang aja sih. Waktu itu kan gak ada pilihan. Gak ada pilihan tuh penontonnya. Ada band openingnya gitu, opening band. Saya juga nggak tahu dulu punya manajer yang deket sama ini promotor. Oke. Ya jadi promotornya kebetulan mungkin suka lah sama kita. Setiap ada event dia maunya kita yang buka. Entah itu eventnya Kahitna, juga pernah Kahitna. Oh iya. Oh iya, kayak Bayangin, Kahitna dibuka sama band grunge. band grunge. Tapi Beda benar selera dapat sambutan ya. tapi benar Ya. sambutannya oke gitu dari Oke penonton. ya waktu itu memang eranya grunge juga kan, jadi mereka juga ya ikut taulah lagunya lah. Tapi itu udah bikin album Siapa? waktu itu yang Kaktus atau Alien Sick yang Oh Kaktus dulu, Alien Sick Kaktus. di Jakarta, di band Jakarta. Itu sebenarnya mau bikin album tapi di tengah jalan udah rekaman tapi nggak berlanjut, keburu bubar. Nah, kemudian dengan Alien Sick dengan materi lagu yang dari Kaktus atau bikin Oh. baru lagi? Berbeda. Jadi bikin baru, format baru karena kita punya personel juga baru semua, jadi semuanya ikut mewarnai lagu-lagu kita gitu. Itu Jadi influence. grunge juga. Kalau Alien Sick udah bukan grunge atau masih? sebenarnya kita nggak mau dibilang grunge, cuman temen-temen itu kalau bikin event awalnya dulu event grunge kita dipanggil gitu. Jadi event grunge. Jadi udah kayak melekat gitu. Oh, ini band grunge, acara grunge dipanggil lagi kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah. Sampai sekarang itu, sorry, gue mau nanya, kalau di Indonesia, di Jakarta, di mana lah, Pulau Jawa atau apa, jenis musik grunge itu masih banyak peminatnya. Masih, dan mereka masih rutin bikin event. Jadi mereka kan ada komunitas di beberapa daerah itu. Misalkan Surabaya ada, di Bali ada, di Puncak ada Puncak tuh. Sering juga itu. Sering bikin. Komunitas yang khusus grunge apa? Bener. Pearl Jam atau apa? Itu global sih. Jadi mereka bandnya macam-macam aliran gitu. Pasti dari ada yang suka Nirvana, ada yang suka Alice in Chains, ada yang Nirvana, Pearl Jam gitu. Ya skalanya sih kecil, tapi nggak mati tuh. Kalau dibilang mati ya nggak mati juga gitu. Tapi Die hard ya, dari mereka itu dari penonton, dari pemusiknya itu dari generasi yang setelah Mas Olits atau yang seumuran sama Mas Olits? Setelah jauh sampai iya generasi 2000-an banyak juga. Oh, iya. Berarti generasi yang sekarang memang kebanyakan melihat lagu-lagu zaman dulu ya, Mas ya? Ya, itu mungkin dari bapaknya nyekokin biasanya gitu kan. Bisa gitu. Terbawa. Jadinya lintas generasi ya. Nah, iya. Tapi ini juga ya, berarti antusiasnya generasi sekarang terhadap lagu-lagu lama itu tuh ini banget ya, Bagus ya. bagus banget ya. Ya, sekarang kan lebih gampang kan cari memilah mana genre yang mereka suka gitu. Tinggal klik aja. Kalau zaman kita kan harus ke toko Kaset. kaset, Dari dulu, CD itu nunggu katalognya belum datang, tunggu lagi. Seperti itu. Kemudian ini apa? Kalau ngomongin balik lagi nih ya ke yang 4 grup Seattle itu. Kan masing-masing tuh ya kayak Nirvana udah bubar kan. Nah, kayak Dave Grohl dari Nirvana itu menurut Mas Olits itu masih mengusung grunge atau udah beda lagi dia?
Dia grunge juga, tapi ada tambahnya, post grunge. Oh iya. Ya, post grunge. Jadi band post grunge itu seperti Dengan band barunya dia itu. ya Foo Fighters. Saya juga udah nonton mereka di Sydney 2015. Keren ya. Foo Fighters. Foo Fighters. Iya. Keren banget. Dia spiritnya, tapi kayaknya masih ada. Spirit grunge-nya masih ada. Ya, ya, Makanya dibilang post. Iya. post grunge. Tapi Jadi- bedanya apa dong? Kalau post grunge itu unsurnya lebih modern ya. Modern dalam arti kata. Dari komposisinya lebih rapi. Dia tidak segelap grunge gitu. Lirik-liriknya juga. Iya. Ya, Keren ya tuh Foo lagunya Fighters yang tuh itu. lebih happy ya. Foo Fighters ada yang keren lagi. Iya, lebih happy ya lagu-lagunya. Mainin dong, Lebih. mainin dong. Ya, Foo Fighters ada yang keren, tau nggak? Yang itu loh. Hello. Nah, ini unsur post grunge juga gini. Chordnya. Ya. Oke. Bener nggak sih? Grohl itu tuh kalau dia itu karena dia pemain drum, jadi stroke gitarnya itu sebetulnya dia ngikutin ini drumnya kalau dia Beat jadi drumnya. pemain drum. Bener Ya. ya? Ya sedikit banyak semua ritme ya, isian gitar bass itu pasti ngikutin drum. Gitu. Pasti karena Karena beatnya beat utamanya di drum. Oke. Tapi bisa kebalikannya juga. Gitar bisa diikutin sama drum juga. Jadi dua-duanya saling mempengaruhi gitu. Oke. Cuman ya yang saya salut itu stamina. Stamina Dave Grohl itu Iya, Dave Grohl, wah bener-bener. Dia dari waktu di Nirvana aja kalau lihat gaya mainnya tuh kayaknya nafsu banget tuh. Gitu ya. Nafsu, jangan nafsu kan. Kan lihat dong di itu ya di apa Smells Like Teen Spirit tuh kan Oh, gitu. Mas Olis, kalau misalkan masalah gitar di grunge, kocokan gitu ya, mm-mm. itu biasanya menggunakan yang chord-chord yang dasar, apa chordnya yang dibikin apa tuh untuk lu bisa menjelaskan bahwa ini grunge, apa ada diminishnya, apa sustainnya, apa gimana? Kalau grunge itu lebih apa ya? Progresif. Power chord juga. Kalau progresif ya band progresif. Kayak Kalau Jim progresif Jagger. kayak apa? Power chord kayak apa? Power chord ya misalkan gini. Misalkan lagu ini ya, Nirvana aja begini ya. Oke. Jadi nggak, kalau yang basicnya kan begini. Ini flat banget. Flat. Tapi kalau grunge jadi Itu chord apa tuh? ini F sharp, Sharp. F sharp Itu ini, jelas ya? hah? Nggak jelas. Oh begitu ya. Jadi udah nggak main flat ya mereka ya? Nggak, ya begitu lebih di kayak gini. Oh. This is a holiday. Oh iya mirip, betul. Ya terinfluence sama The Beatles Oh memang. gitu ya? Iya. Iya. Iyalah, The Beatles. The Beatles semuanya. itu semua band kayaknya sampai sekarang. Gila ya. The Beatles. Oke. Nah,
Mantap. Tadi gue lupa ada gue mau lanjut. Oh, Dave Grohl tadi. Oh, gua Dave mau Grohl. lanjut. Ya, itu kan lagi main drum tadi itu. Iya, makanya kan. Nah, kalau sound itu kan Dave Grohl itu termasuk yang sukses kan dengan solo album. Nah, dari yang 4 seperti Soundgarden kan, kemudian Chris Cornell udah almarhum gitu. Mereka melanjutkan lagi Soundgarden atau gimana? Kalau Soundgarden sepertinya sudah stop sampai di situ ya, belum. Sampai sekarang belum ada kandidat vokalis baru ya. Tapi waktu Chris Cornell tidak sama Soundgarden, dia itu benar-benar punya idealisme tersendiri dalam bikin lagu atau masih kepengaruh nih sama Soundgarden-nya gitu loh. Menurut Mas Olits gimana? Kayaknya terpengaruh juga sih. Waktu dia ikut sama Tom Morello, Audioslave ya, itu dia nggak pure Soundgarden. Dia sebagai Chris Cornell dengan musik Rage Against the Machine. Karena kalau dipikir-pikir Rage Against the Machine itu tuh benar-benar keras ya itu ya. Keras gitu loh. Sementara kalau gue lihat Chris Cornell itu bukan tipe yang melulu keras gitu loh kalau dia di Soundgarden kan. Betul. Itu. Kalau Alice in Chains masih ada sekarang. Masih. Dan masih tetap bikin album tour Wow. sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu ada perubahan dalam warna musiknya mereka mengikuti zaman yang sekarang udah tahun 2000-an. Masih satu warna sih. Kalau saya bilang itu benang merahnya adalah gitarisnya. Dan sementara gitarisnya juga jadi vokalis. Jadi Jerry Cantrell itu kayak vokalis utama kalau saya bilang. Dia yang bikin musik, dia yang nyanyi. Terus vokalis yang lead vokal sekarang itu William Duvall itu adalah pemain vokalis baru. Jadi mau nggak mau ngikut lah. Kayak backing vokalnya kalau saya bilang. Kalau Pearl Jam gimana Mas? Dia masih aktif bikin album. Apa ada perubahan secara musikalitasnya mereka atau gimana? Pearl Jam justru baru rilis juga nih. Baru habis rilis dan mereka membawa warna yang berbeda dari tahun 90-an ke sekarang tuh ada perbedaan ya proses pendewasaan lah misalnya. Menjadi lebih soft Ya. atau malah menjadi lebih gahar, lebih berat mungkin atau apa? Dia mungkin tiap album dia punya tema ya, pengen kembali ke zaman album apa, album sebelumnya atau mereka bikin album disco juga techno pernah sebelum album yang terakhir ini dia ada sentuhan techno. Oh iya. Ya di drumnya mungkin bukan drum analog, drum mesin. Iya. Tapi itu gimana itu apa tanggapannya Mas Olits terhadap itu? Kalau dari segi fans yang fanatik ya mungkin masih suka ya. Tapi kalau yang suka grunge itu mungkin cuman sekedar lewat doang. Jadi nggak mau nyimak bagusan yang lama deh, enakan yang lama gitu biasanya. Jadi nggak terlalu nempel kalau yang baru-baru ya. Mulai Berarti tahun Mas 2000. Olits termasuk yang aliran lama. Ya, lebih suka yang seperti itu. Aku nih bukan pemusik, bodoh dalam hal bermusik. Tapi karena topik bahasan kita masih grunge hari ini, Tuh. dan orang ramai dengan British Invasion atau apa tadi, Seattle Sound. dan sebagainya. Kekinian bagaimana? Apakah masih terjadi perang itu ke depan, saling pengaruh antara British dan apa? Amerika.
Sepertinya British Amerika. udah enggak ya, udah K-pop sekarang malah Praja ya. Nggak tahu menurut pendapat Mas Olis gimana? Sama-sama sih saling mempengaruhi sekarang tuh. Industri musik global itu lebih apa ya, lebih luas gitu. Jadi nggak harus British atau Amerika gitu. Mereka punya basic apa, ketertarikan di musik itu ya masing-masing band atau masing-masing orang kan punya apa, selera betul. Hidup gabung. Berarti udah blending sekarang ya? Blend sekarang. Kemungkinan perang antara British Amerika tuh ke depan mungkin udah nggak pernah terjadi lagi ya? Enggak, bahkan Korea pun sekarang masuk ke Amerika, ke British, Korea. Iya. Lebih melebar sekarang. Melebar ya. Trennya aja, ngikut tren dunianya apa nih? Sekarang K-pop itu merajai tuh. Betul. Kayak band apa ya? Apa Boy band apa? Iya. K-pop itu BTS. BTS ya, duet sama siapa tuh? Coldplay, Iya. Blackpink juga. Blackpink, ya seperti itu. Iya, mendunia. Tapi ini nggak sih? Enggak, nanti gue subjektif lagi. Enggak, maksud saya Mas, jadi cerita-cerita British Invasion, Saturn Star itu hanya jadi kenangan bagi generasi retro aja ya? Betul. Akan ada kemungkinan lagi akan terjadi seperti itu? Mungkin kalau ada warna baru yang berbeda. Sekarang kan warna Inggris sama Amerika itu bisa dibilang sama gitu. Ya yang band Amerika yang warna British juga banyak. Jadi retro gitu. Weezer juga itu kan Wizard. Itu kekinian ya? Udah lama ya? udah lama. Bisa bukan grunge ya? Bukan. Alternatif. Alternatif. Sip, thank you. Siap. Sama-sama. Zaman grunge itu kan awal-awal 90-an. Kan band-bandnya laki semua nih. Terus yang cewek-cewek musiknya grunge apa ya pada saat itu? Grunge juga. Mereka bikin Itu kelompok Courtney sendiri Love. atau apa? Courtney Love lagi. Iya, bikin band juga. Istrinya Courtney Love. Cobain. Courtney Love, ada L7 dulu. Grunge juga tuh, dari Seattle juga tuh band Oh iya. cewek. Terus siapa lagi ya? Basisnya Smashing Pumpkin juga cewek ya. Iya. Tapi Banyak. bandnya cowok. Bandnya cowok tapi. Alanis nggak termasuk ya? Alanis ya alternatif itu tadi. Alternatif. Mas Walid, Terus? makasih ya. Oh sama-sama, thank you. Soalnya ini Suatu Nanti kehormatan kita- saya Terima kasih berdiri di Mas sini. Olis. Oke Retrois, kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih lagi Mas Olis sudah share-share tentang grunge, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah. Bye. Mainkan spell thing. Once honey, as long as some money. Who wants that honey? Let me out. Let me out. Let me out. Let me